Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan kalimat syukur atas nikmat Allah yang luar biasa, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, dan juga tentunya nikmat menjalankan ibadah puasa. Kuliah 7 menit kali ini dalam tema katanya kita hamba yang disayang, kok terus dikasih ujian, akan membahas mengenai bagaimana kita menyikapi musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, hingga kemudian kita bisa berdamai dengan ujian itu dan justru mendapat kebaikan dari ujian tersebut. Tentu termasuk saya, sebagian dari kita seringkali mengeluh. Kenapa sih hidup gini-gini amat? Mungkin ada yang diuji dari ekonominya, uang gak banyak, hutang banyak. Ada yang diuji dari kesehatannya, anak sering sakit, diri sendiri sering sakit, orang tua sering sakit, hubungannya dengan keluarga yang mungkin tidak akur. Dan ada juga yang mungkin masih menjomblo, itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah. Hingga lebih jauh, kita kadang bertanya kepada Allah, Allah sayang gak sih sama kita? Kenapa sih kita diciptakan kalau hidup kita susah begini? Maka perlu ada pemahaman baru bagi kita tentang bagaimana menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah. Yang pangkalnya adalah selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada semua yang Allah limpahkan kepada kita. Karena kata Allah, ana indadzoni abdibi, aku tergantung pada perasaan kamu kepadaku. Kalau dalam psikologi ada yang namanya law of attraction atau hukum tarik-menarik, di mana ketika kita berpikir positif, maka kita akan menarik hal-hal positif dan hal tersebut akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menduga yang Allah berikan dalam bentuk ujian itu adalah kebaikan, maka ia akan menjadi kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kita harus selalu mencari kebaikan di setiap sesuatu yang tampak buruk di mata kita. Karena kita tahu bahwa Allah mencintai kita, sehingga yang diberikannya pasti baik. Sehingga kalau tampak buruk hanya karena penglihatan kita. Sebab apa? Sebab sesuatu yang tampak baik itu belum tentu ia baik. Dan sebagaimana sesuatu yang sifatnya musibah, belum tentu itu keburukan. Bisa jadi ia adalah kebaikan yang berselubung dengan sesuatu yang buruk. Hanya tampilan luarnya saja yang buruk. Karena Allah telah janjikan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Tenang aja, karena dalam setiap kesulitan Allah titipkan di dalamnya kemudahan. Ini bahkan bukan setelahnya, tapi bersamaan. Misalnya, dengan rasa sakit, kita diajarkan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang kuat. Yang ketiga, kita yakini bahwa musibah adalah bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Sebagaimana seorang ibu kepada anaknya yang karena cintanya justru dia akan melarang anaknya untuk melakukan beberapa hal yang mungkin bagi si anak menyenangkan. Karena ibunya lebih tahu bahwa dalam kesenangan itu ada keburukan. Misalnya mandi hujan ketika sakit, minum es ketika flu, itu menyenangkan, tapi si ibu melarang karena ibu tahu bahwa ada keburukan di dalamnya.
Kemudian keempat, di dalam setiap ujian itu justru Allah meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Sebagaimana seorang anak yang ingin naik dari kelas 1 ke kelas 2, maka ia diberi ujian. Nah, karena itu setiap ujian justru adalah bentuk Allah ingin mengangkat derajat kita pada sisi yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pada ujian, kadang Allah itu caranya untuk menghapus dosa-dosa kita dengan rasa sakit, dengan kekurangan, dan lain sebagainya. Itu cara Allah untuk menghapus dosa, keburukan, dan lain sebagainya dari hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena diri ini itu tidak kuasa untuk menghapusnya, maka Allah turun tangan sendiri untuk menghapus hal-hal negatif tersebut dengan memberikan ujian dan kekurangan. Hingga pada akhirnya ujian itu justru menggiring kita kepada satu hal yang sangat amat mulia, yaitu rasa sabar. Semoga ibadah puasa ini menjadi madrasah bagi kita untuk menjadi pribadi yang sabar, karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar dari keberuntungan orang-orang yang sabar. Sekian, semoga kultum ini menjadi poin bagi kita untuk mendapat pencerahan dan mengubah diri kita dari yang tidak sabar menjadi sabar, yang sudah sabar menjadi lebih sabar lagi, dan dari yang curiga kepada ujian Allah menjadi husnuzon. Kita ridho, kita ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, semua kita ikhlaskan untuk Allah. Yang kita miliki hanyalah kesabaran dan tawakal serta ridho atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.